Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elin Puspa Miristika Fragrans, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya sendiri semester 5 kelas A2. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan soal ke N13. Yang pertama, saya memilih soal nomor 2, ada halaqah zikir, di mana ada dalilnya yaitu hadis. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan keutamaan halaqah zikir. Nah, halaqah zikir atau yang bisa kita sebut sebagai majelis ilmu ini memang memiliki keutamaan. Seperti dalam buku The Ideal Muslim karya Dr. Muhammad Ali Hashimi menguraikan bahwa di dalam halaqah zikir atau majelis ilmu itu nama-nama Allah senantiasa diagung-agungkan. Maka setiap pembicaraannya pun dipenuhi tema keagungan ajaran Islam mengenai tarbiyah atau pendidikan individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu ini, pertemuan agama itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman para sahabat akan menambah ilmu, keimanan, dan ketakwaannya. Tentu juga selain ilmu, keimanan, dan ketakwaan, tentu mengandung amal kebaikan juga. Nah, kedudukan majelis ilmu ini sangat mulia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan bahwa ketika kita berhalaqah zikir itu akan diikuti para malaikat, dan bukan hanya itu, Rasulullah sendiri bahkan mengistilahkan bahwa majelis ilmu ini sebagai teman-teman surga. Nah, hadisnya ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nah, Nabi menjawab, yaitu halaqah zikir atau majelis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut berarti kita tahu bahwa memang halaqah zikir atau majelis ilmu ini memang sangat mulia karena Rasulullah mengistilahkan sebagai teman-teman surga. Lalu ada yang ketiga, yaitu bagaimana argumentasi kelompok anti tahlil. Nah, kelompok anti tahlil itu menuduh tahlil ini sebagai bid'ah karena sebagai warisan tradisi agama pra-Islam di Jawa, yaitu Buddha dan Hindu. Nah, sehingga praktek tahlil itu hukumnya haram dilakukan karena menyerupai tradisi agama lain. Nah, pandangan yang serba membuat kesamaan antara tradisi Islam dengan tradisi non-Islam ini beranggapan jika bukan orang Islam yang melakukan pertama kali, berarti itu bid'ah, sesat, haram, bahkan kafir jika dilakukan oleh orang Islam. Namun kalau menurut saya, dari histori saya sendiri dan dari awalnya sendiri itu kan tahlil memang dianggap bid'ah, namun bid'ah yang hasan gitu ya. Maksudnya tahlil sendiri memang awalnya itu bacaan la ilaha illallah, namun ditambah kalimat-kalimat seperti tahmid, seperti itu. Nah, memang awalnya juga kalau histori saya itu kan memang itu diperuntukkan untuk mendoakan orang meninggal, terutama orang tua kita ya. Seperti dalam hadis yang bunyinya ada 3 amalan yang nantinya tidak akan terputus, yaitu amal soleh, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Nah, tahlil ini menurut saya masuk ke dalam kategori doa anak soleh karena tentu tidak akan terputus ya. Dan dalam histori saya sendiri juga tahlil ini menurut saya merupakan wujud keberhasilan islamisasi terhadap tradisi masyarakat Indonesia pra-Islam. Lalu yang ketiga ada kunut subuh. Nah, kalau pendapat saya sah-sah saja ya, tergantung mazhab mana yang kita pegang. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i itu dikatakan bahwa kunut subuh ini merupakan sunnah muakkad, maka jika kita lupa melakukannya maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, beliau berkata Rasulullah senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Begitu. Lalu yang terakhir ada hukum zikir menggunakan tasbih. Nah,
Diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad bin Waqqas, itu dari akhirnya bahwa dia bersama Rasulullah pernah masuk ke rumah seorang perempuan. Perempuan itu memegang biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk menghitung tasbih. Lalu Rasulullah bersabda, "Aku akan memberitahu dirimu hal-hal yang lebih mudah kamu kerjakan atau lebih utama dari kerikil ini. Bacalah Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk langit, Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk bumi, Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk bumi dan langit, Maha Suci Allah sebagai Sang Kholik, segala puji bagi Allah, seperti itu pula bilangannya. Tiada Tuhan selain Allah, seperti itu pula Allah Maha Besar, seperti itu pula, dan tidak ada upaya selain kekuatan dari Allah, seperti itu pula." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari situ kita tahu bahwa hukum zikir menggunakan tasbih atau biji-bijian kerikil itu memang lebih mudah dan lebih utama gitu. Baiklah, sekian dari jawaban-jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.